Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya jika sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang salah satu raja kerajaan Majapahit yang bernama Jayanagara. Jayanagara, Raja Majapahit kedua, tahun 1309 sampai tahun 1328. Jayanagara, lahir, 1294 wafat, 1328, adalah Maharaja kedua Kemaharajaan Majapahit yang memerintah pada tahun-tahun 1309 sampai tahun 1328, dengan bergelar Abhiseka Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapandia Dewa Adiswara. Pemerintahan Jayanagara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal Kekaisaran Majapahit. Ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh Ratanca, tabib istananya. Menurut para raton, nama asli Jayanagara adalah Kalagemet Putra Wijaya dan Darapetak. Ibunya ini berasal dari kerajaan Darmasraya di Pulau Sumatera. Ia dibawa ke Boanabrang ke tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit. Wijaya yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri putri Kertanagara, kemudian menjadikan Darapetak sebagai istri Tinuhengpura, atau istri yang dituakan di istana. Menurut para raton, pengusiran pasukan Mongol dan berdirinya kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1294. Sedangkan menurut kronik Cina dari dinasti Yuan, pasukan yang dipimpin oleh Ike Mese itu meninggalkan Jawa tanggal 24 April tahun 1293. Naskah Nagara Kretagama juga menyebut angka tahun 1293. Sehingga, jika berita-berita di atas dipadukan, maka kedatangan ke Boanabrang dan Darapetak dapat diperkirakan terjadi pada tanggal 4 Mei tahun 1293, dan kelahiran Jayanagara terjadi dalam tahun 1294. Nama Darapetak tidak dijumpai dalam Nagara Kretagama dan prasasti-prasasti peninggalan Majapahit. Menurut Nagara Kretagama, Wijaya bukan hanya menikahi 2, tetapi 4 orang putri Kertanagara, yaitu Tribuwaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Sedangkan Jayanagara dilahirkan dari istri yang bernama Indreswari. Hal ini menimbulkan dugaan kalau Indreswari adalah nama lain Darapetak. Naik tahta, Raja Muda. Nagara Kretagama menyebutkan Jayanagara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha pada tahun 1295. Nama Jayanagara juga muncul dalam prasasti Penanggungan tahun 1296 sebagai putra mahkota. Mengingat Raden Wijaya menikahi Darapetak pada tahun 1293, maka Jayanagara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora yang disebutkan dalam prasasti Pananggungan menjabat sebagai Patidaha. Dari prasasti tersebut dapat diketahui pula bahwa Jayanagara adalah nama asli sejak kecil atau Garbopati, bukan nama gelar atau Abhiseka. Sementara nama Kalagemet yang diperkenalkan para raton jelas bernada ejekan, karena nama tersebut bermakna jahat dan lemah. Hal itu dikarenakan kepribadian Jayanagara yang dipenuhi perilaku amodal namun lemah sebagai penguasa sehingga banyak pemberontakan yang timbul dalam masa pemerintahannya. Raja Majapahit. Jayanagara naik tahta menjadi Raja Majapahit menggantikan ayahnya yang menurut Nagara Kretagama meninggal dunia tahun 1309. Dari Piagam Siddhateka yang bertarikh 1323, Jayanagara menetapkan susunan Mahamantri Katrini dalam membantu pemerintahannya, yaitu sebagai berikut. 1. Rakrian Mahamantri Hino, Dia Sri Rangganata. 2.
Rakrian Mahamantri Sirikan, Dyah Kameswara. 3. Rakrian Mahamantri Halu, Dyah Wiswanata. Pemberontakan yang terjadi. Menurut para raton, pemerintahan Jayanagara diwarnai banyak pemberontakan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Jayanagara adalah raja berdarah campuran Jawa Melayu, bukan keturunan Kertanagara murni. Pemberontakan pertama terjadi ketika Jayanagara naik tahta, yaitu dilakukan oleh Ranggalawe pada tahun 1295 dan kemudian Lembu Sora pada tahun 1300. Dalam hal ini pengarang para raton kurang teliti karena Jayanagara baru menjadi raja pada tahun 1309. Mungkin yang benar ialah, pemberontakan Ranggalawe terjadi ketika Jayanagara diangkat sebagai raja muda atau putra mahkota. Mungkin pula pemberontakan Ranggalawe sebenarnya terjadi pada tahun 1309. Para raton juga memberitakan pemberontakan Juru Demung tahun 1313, Gajah Biru tahun 1314, Mandana dan Pawagal tahun 1316, serta Rasemi tahun 1318. Akan tetapi, menurut Kidung Sorandaka, Juru Demung dan Gajah Biru mati bersama Lembu Sora tahun 1300, sedangkan Mandana, Pawagal, dan Rasemi mati bersama Nambi tahun 1316. Berita pemberontakan Nambi tahun 1316 dalam para raton juga disebutkan dalam Nagara Kretagama, dan diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Menurut Nagara Kretagama, pemberontakan Nambi tersebut dipadamkan langsung oleh Jayanagara sendiri. Di antara pemberontakan-pemberontakan yang diberitakan para raton, yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti tahun 1319. Ibu kota Majapahit bahkan berhasil direbut kaum pemberontak, sedangkan Jayanagara sekeluarga terpaksa mengungsi ke desa Badander dikawal para prajurit Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Kemudian, Gajah Mada kembali ke ibu kota menyusun kekuatan. Berkat kerja sama antara para pejabat dan rakyat ibu kota, kelompok Rakuti dapat dihancurkan. Sewaktu menjadi raja, Jayanagara masih berusia muda sehingga dimanfaatkan orang-orang yang merasa tidak puas untuk memberontak. Mereka merasa tidak puas terhadap kebijakan raja terdahulu, yaitu Raden Wijaya, yang menurut ukuran mereka tidak memberikan kedudukan yang mereka inginkan, dianggap tidak sepadan dengan jasanya sewaktu berjuang bersama Raden Wijaya. Maka, timbullah beberapa pemberontakan pada masa Raja Jayanagara, di antaranya adalah 1. Pemberontakan Ranggalawe, 1309. Ranggalawe sangat kecewa karena pengangkatan Nambi sebagai pati di Istana Majapahit. Dia hanya diberikan kedudukan yang lebih rendah sebagai penguasa wilayah Tuban. Pemberontakannya dapat segera dihancurkan dan Ranggalawe dibunuh oleh Kebo Anabrang di pertempuran Sungai Tambak Beras. 2. Pemberontakan Lembu Sora, 1311. Lembu Sora memberontak karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanagara, yang selalu membuat intrik dan konspirasi dalam istana. Pemberontakan Lembu Sora dapat digagalkan pihak istana yang dipimpin oleh Nambi. 3. Pemberontakan Nambi, 1316. Nambi memberontak karena dianggap akan menjadi raja, meskipun Nambi sudah diberi kedudukan yang tinggi sebagai pati istana. Oleh hasutan Mahapati, Jayanagara kemudian menyerang Nambi. Nambi bersama Rasemi sempat membuat pertahanan di Pajarakan, tetapi akhirnya dapat dihancurkan juga oleh Jayanagara. 4. Pemberontakan Kuti, 1319. Pemberontakan para Dharmaputra yang dipimpin Rakuti berhasil menduduki istana kerajaan sehingga Raja Jayanagara terpaksa meninggalkan istana. Oleh para pasukan Bayangkari, di bawah pimpinan Gajah Mada, raja disembunyikan di tempat yang sangat dirahasiakan yaitu di desa Badander.
Atas inisiatif dan usaha dari Gajah Mada maka akhirnya pihak kerajaan dapat menyusun kekuatan dan merebut kembali istana. Akhirnya Raja Jayanagara dapat kembali lagi ke istana. Hubungan dengan Tiongkok. Daratan Tiongkok saat itu dikuasai oleh dinasti Yuan atau bangsa Mongol. Pada tahun 1321 seorang pengembara misionaris bernama Odorico da Pordenone mengunjungi Pulau Jawa dan sempat menyaksikan pemerintahan Jayanagara. Ia mencatat pasukan Mongol kembali datang untuk menjajah Jawa, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pihak Majapahit. Hal ini mengulangi kegagalan mereka pada tahun 1293. Namun hubungan antara Majapahit dengan Mongol kemudian membaik. Catatan dinasti Yuan menyebutkan pada tahun 1325 pihak Jawa mengirim duta besar bernama Seng Kia Lai Yulan untuk misi diplomatik. Tokoh ini diterjemahkan sebagai Adityawarman Putra Darajingga, atau sepupu Jayanagara sendiri. Ayah Adityawarman adalah bekas pejabat Singosari yaitu Mahamantri Hino Dia Atwaya Brahma. Kematian Jayanagara. Pada tahun 1328 Masehi, 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, Jayanagara mati di tangan Tanca, seorang pelantun syair yang sering diminta menghibur Sang Prabu. Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328, saat Tanca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanagara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu Tanca menikam Jayanagara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun peristiwa pembunuhan itu masih simpang siur. Ada beberapa versi sejarah tentang siapa sang pembunuh dan apa motifnya. 1. Versi pertama dari Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kretagama, menyebutkan bahwa Jayanagara dilanda rasa takut kehilangan tahtanya sehingga ia pun melarang kedua adiknya, yaitu Diagitarja Tribuwana Tunggadewi, dan Diahwiyat Raja Dewi Maharajasa menikah karena khawatir iparnya bisa menjadi saingan. Bahkan muncul desas-desus kalau kedua putri yang lahir dari Gayatri itu hendak dinikahi oleh Jayanagara sendiri. Desas-desus itu disampaikan Ratanca kepada Gajah Mada yang saat itu sudah menjadi abdi kesayangan Jayanagara. Ratanca juga menceritakan tentang istrinya yang diganggu oleh Jayanagara. Namun Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan tersebut dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Tanca pun menunggu kesempatan yang baik. Kebetulan Raja Jayanagara yang menderita bisul menghendaki pembedahan kepadanya. Momen mengobati sang raja pun digunakan Tanca sebagai jalan untuk membunuhnya di tempat tidur. 2. Versi kedua lain menurut arkeolog Belanda N.J. Krom dalam Hindu Javanse Geschiedenisch, sebagaimana dikutip para Kitrite. Simbolon dalam Menjadi Indonesia, istri Tanca menyebarkan berita bahwa dirinya dicabuli Jayanagara. Mendengar hal itu Gajah Mada malah balik menuduh dan mengadukan Tanca menebarkan fitnah. 3. Versi lain yang lebih menyentak, tulis para Kitrite. Simbolon, menurut N.J. Krom lagi, dalam tradisi Bali disebutkan bahwa justru Gajah Mada yang menjadi otak pembunuhan tersebut. Konon isu Raja Jayanagara mencabuli istri Ratanca adalah siasat dari Gajah Mada. Dan Ratanca hanya diperalat oleh Gajah Mada untuk membunuh Jayanagara. Slamet Muljana juga menafsirkan bahwa Gajah Mada yang pada hakikat tidak suka pada sikap Jayanagara, menggunakan Tanca sebagai alat untuk memusnahkan Sang Prabu. Untuk menyelimuti perbuatannya, dia segera membunuh Tanca tanpa proses pengadilan. 4. Versi terakhir diutarakan oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, menyebut bahwa Tanca terus-menerus merasa tak senang pada raja atas kejadian yang menimpa Kuti, kawan Tanca sesama Dharmaputra. Dia menulis bahwa awal sengketa berasal dari mulut seorang perempuan, yaitu istri Dharmaputra Ratanca.
Istri ini mengeluarkan perkataan bahwa dia mendapat gangguan dari Sang Prabu. Kabar angin menimbulkan kegemparan dalam keraton dan di pusat pemerintahan. Gajah Mada kemudian memeriksa Tanca. Namun, waktu pemeriksaan berjalan, Jayanagara sakit dan meminta Tanca membedah bisulnya. Kesempatan itu digunakan Tanca untuk melepaskan dendamnya membunuh Raja Yamin. Pengagum dan penemu wajah Gajah Mada, membela Gajah Mada menulis, di belakang lakon yang menyedihkan hati ini, terbayang pula suatu tuduhan kepada Gajah Mada bahwa dialah yang mendorong Tanca berlaku demikian, karena kabarnya Sang Prabu salah lihat dan salah raba kepada istri Gajah Mada yang teguh setia itu. Namun, tuduhan ini tak beralasan dan berlawanan dengan kesetiaan hatinya kepada Seri Mahkota. 5. Kematian Jayanegara disebabkan karena meminum racun yang dibuat oleh tabib Tanca dan pembantunya. Hal itu dilakukan sang tabib karena adanya hasutan dari para pemberontak. Menurut para raton, Jayanagara didarmakan dalam Candi Srenggapura di Kapopongan dengan arca di Antawulan. Gapura Paduraksa Bajang Ratu kemungkinan besar adalah gapura yang tersisa dari kompleks Srenggapura. Sedangkan menurut Nagara Kretagama ia dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnu Parama. Jayanagara juga dicandikan di Silapetak dan Bubat sebagai Wisnu serta di Sukalila sebagai Buddha jelmaan Amoghasiddhi. Jayanagara meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Oleh karena itu, tahta Majapahit diteruskan oleh Ibu Suri Gayatri sebagai satu-satunya istri Raden Wijaya yang masih hidup. Namun karena Gayatri telah menjadi seorang biksuni, kekuasaan Majapahit jatuh pada putri sulungnya, yaitu Dyah Gitarja yang bergelar Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.